apapun yang ada dalam kehidupan ini disebut dalam bahasa Arab dengan al-kaun atau juga dengan al-aqwan yang jamaknya the existing of being dalam bahasa Inggrisnya, semua yang berada, semua yang ada wujudnya itu disebut dengan kata al-kaun. Asal katanya kana yakunu, ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itulah hubungan Allah dengan alam semesta. Apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk ada atau untuk mewujud, maka Allah akan mewujudkan itu tanpa ada proses, ya. Kalau kita menginginkan sesuatu berproses, kita sampai mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf. Di situ ada beda antara kita makhluk dengan Allah sebagai Khalik. Kita sebelum menginginkan sesuatu agar sesuatu itu wujud, harus harus melalui 3 proses. Yang pertama disebut dengan kainunah, harus ada dulu keinginan, harus ada niat. Yang kedua namanya sayrurah, proses. Mau menjadi orang cerdas, berarti kita harus siap-siap menderita, belajar, menuntut ilmu. Kadang-kadang tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari, tidak bisa memenuhi semua keinginan di masa muda. Itu bagian dari sayrurah, proses. Mau menjadi seorang pemimpin di suatu kampung, mau membuat kampungnya itu maju makmur, dia juga harus siap-siap menghadapi berbagai macam proses, pertentangan di sana di sini, ya, penolakan di sana di sini dan seterusnya. Itu namanya sayrurah. Baru ketika dia konsisten dengan proses itu, dia akan menjadi becoming. Itu namanya sayrurah. Sayrurah, dan yang terakhir namanya sayrurah, menjadi apa yang telah dia niatkan, apa yang telah dia usahakan, baru kemudian menampaki apa yang telah dia cita-citakan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah apapun yang dia kehendaki di antara 2 nun. Kata para ulama tasawuf, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, keinginan Allah itu antara 2 nun saja terjadi tanpa harus ada proses. Maka Bapak Ibu, karena tabiat daripada alam semesta yang seperti itu, al-aqwan zahiruha khirratun, yang nampak di permukaan itu tipu daya sebenarnya, enggak yang hakiki. Kita lihat orang banyak duit bahagia. Kalau kita tanya sama orang yang punya duit, belum tentu. Kita lihat, ya, orang yang punya banyak anak keturunan bahagia. Kalau kita tanya sama mereka, apakah mereka bahagia? Belum tentu juga. Kita lihat kepada orang yang tubuhnya kekar, fisiknya bagus, bahagia. Kalau kita tanya sama mereka, belum tentu. Kenapa? Zahirnya alam semesta ini Bapak Ibu menipu kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Nah, maka kemudian Allah minta kita, fala taghurrannahumul hayatud dunya fala yaghurrannakum billahi ghurur. Jangan mudah kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Jadi seolah-olah benar yang kita usahakan, padahal belum tentu benar. Itu karakteristik daripada hidup di alam semesta ini yang panas seperti itu Bapak Ibu. Seolah-olah kita pikir yang paling mencintai kita itu keluarga kita. Tapi kalau kita renungi lebih dalam lagi, kalau kita mau renungkan lebih dalam lagi,
Tidak setia-setia betul itu keluarga kita. Buktinya saat kita meninggal dunia dia tidak mau ikut sama kita ke liang lahat. Satu-satunya yang akan mau ikut ke liang lahat menemani kita dalam kehidupan kemudian itu amal soleh kita. Keluarga enggak, ya, harta benda juga enggak. Anak-anak apalagi kalau dia durhaka, udah lupa sama orang tuanya. Ya. Yang mau ikut dengan kita itu apa? Ya amal soleh. Nah, maka oleh sebab itu banyak manusia itu kata Allah dalam ayat tadi tertipu. Allah menghimbau kita untuk tidak tertipu dengan berbagai fata morgana kehidupan dunia, dan dia meminta kita untuk memegang teguh dengan janjinya Allah. Maka ayat itu dimulai dengan ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haq. Hai manusia, janji Allah itulah yang hakiki. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan mudah kita dibuat tipu oleh kehidupan dunia. Fala taghurrannakum billahil ghurur. Dan juga jangan mudah kita dibuat atau ditipu oleh kehidupan yang fana ini, ya. Nah, itu janji Allah di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, al-aqwan alam semesta zahiruha ghirratun, ya, yang nampak itu sebenarnya menipu, ya. Wa batinuha ibratun, tetapi batin daripada alam semesta ini penuh dengan ibrah. Ya, kalau kita pakai cerita pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, kita gunakan contoh Siti Hajar dengan putranya Ismail yang dibuang jauh sama suaminya Ibrahim di wadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ, yang hari ini kita sebut namanya dengan kota Mekah. Kalau kita lihat zahir peristiwa itu seorang suami yang tidak sayang kepada anak dan istrinya. Itu zahirnya seperti itu. Ibrahim mencampakkan istri yang telah memberikan dia keturunan. Zahirnya seperti itu, harus kita paham. Tapi batinnya Bapak Ibu penuh ibrah, penuh pelajaran. Bahkan ibrahnya tidak mati walaupun sudah berlalu ribuan tahun. Diritualkan oleh Allah dalam ibadah umrah dan sa'i, dalam ibadah umrah dan haji. Siapapun yang naik haji, siapapun yang naik umrah wajib melakukan ibadah yang namanya sa'i di antara Safa dan Marwah. Tadi imam kita itu baca ayat, yang Pak Nadi baca ayat itu, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Pengorbanan Hajar yang dengan sukarela mau dibuang, ditelantarkan sama suaminya berbalas ibrah. Ya, kalau kita membacanya dari sudut pandang batin dengan cara kacamata iman, ya, ada ibrah di balik itu semua. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita memahami satu peristiwa dengan apa yang nampak. Belum tentu apa yang nampak itu hakikat. Justru sebaliknya, di balik apa yang tidak nampak itulah yang sesungguhnya hakikat. Allah ingin meninggikan derajatnya Hajar, ingin meninggikan derajatnya Ismail, tetapi dibuat dengan suatu peristiwa yang kalau dibaca dengan kacamata manusia awam itu adalah bentuk penelantaran seorang istri dan anak oleh suami. Peristiwa Ismail mau disembelih sama bapaknya, itu kalau kita baca dengan kacamata manusia yang awam, dengan zahir Bapak itu seorang bapak yang kurang ajar, yang tega menyembelih
menyembelih seorang putra. Tetapi secara batin, kalau kita baca itu peristiwa dengan kacamata spiritual, peristiwa penyembelihan Ismail itu sendiri mengandung banyak sekali ibrah, mengandung banyak sekali hikmah yang baru akhirnya kita ketahui sekarang, ribuan tahun setelah peristiwa itu berlalu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mudah terperdaya dalam membaca suatu peristiwa dengan apa yang nampak. Kadang-kadang settingannya tidak menyenangkan kita, tetapi akhir dan tujuan daripada peristiwa itu membuat kita bahagia. Nah, di dalam Al-Quran, contoh lagi Bapak Ibu ya, di dalam Al-Quran itu ada firman Allah saat Allah mewajibkan kepada kaum muslimin berperang. Ya, jadi pada saat Rasulullah dengan para sahabat masih berada di kota Mekah, itu Rasulullah dilarang berperang sama Allah, tidak boleh perang, disuruh banyak-banyak bersabar, ya. Tidak boleh melawan. Itu saat di kota Mekah. Tapi saat hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk berperang kepada orang-orang kafir yang selalu meneror, mengintimidasi mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, telah diwajibkan kepada kalian perang, dan boleh jadi itu tidak kalian senangi. Jadi Bapak Ibu secara fitrah tidak ada manusia yang senang namanya perang, menumpahkan darah, saling bunuh, saling menghancurkan, saling meneror, mengintimidasi, memata-matai. Tidak ada itu manusia yang senang. Manusia fitrahnya Bapak Ibu ingin hidup damai dengan sesama. Itu fitrahnya manusia. Maka Allah saat mewajibkan perang kepada kita umat manusia, Dia tambahi kewajiban itu dengan kata wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian perang, wa huwa kurhun lakum. Boleh jadi perang itu kalian benci, sehingga Bapak Ibu tidak terjadi-jadi perang. Allah sudah mewajibkan kepada kaum muslimin perang, tapi tidak terjadi-jadi perang. Sampai kemudian datang kafilah dagangnya Quraisy mau berdagang ke negeri Syam. Kita tahu bersama orang Quraisy itu mata pencariannya dari berdagang. Tanah mereka tidak cocok untuk ditanami tanaman, untuk berkebun, untuk bersawah tidak cocok. Jadi satu-satunya andalan mereka itu dagang. Kalau ke musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam di utara. Kalau pergi ke Syam utara, mereka harus melewati kota Madinah. Maka terjadilah sesuatu yang tidak direncanakan. Kaum muslimin pada saat itu disiagakan pasukan perang sama Rasulullah untuk mengamankan jalur dagang. Ternyata yang lewat di jalur dagang itu orang Quraisy dengan bawaan dagangnya. Dicegatlah oleh kaum muslimin barang dagangnya itu. Supaya apa? Perang yang sudah diwajibkan sama Allah itu terjadi. Kalau nggak seperti itu nggak terjadi-jadi. Disettinglah sama Allah satu peristiwa. Antum. Maka peristiwa itu diabadikan juga sama Allah dalam Al-Quran. Antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa warradbu asfala minkum. Ingat peristiwa di mana kalian bersiaga di utara dan pasukan Quraisy, orang-orang Quraisy atau kafilah dagang Quraisy di selatan menuju utara kalian cegat. Walau tawa'atum lahtalaftum fil mi'ad. Kalau kalian berjanji untuk melakukan perang di suatu tempat, pasti nggak akan terjadi. Akhirnya orang Quraisy marah, membawa 1000 pasukan perang untuk membebaskan sandera misi dagang mereka. Terjadilah kemudian apa yang kita kenal dalam sejarah dengan perang Badar. Jadi perang Badar itu Bapak Ibu
tanpa direncanakan, seolah-olah zahirnya tidak baik, tapi batinnya itu penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran. Setelah terjadi perang Badar, orang Quraisy tidak berani macam-macam lagi dengan kaum muslimin. Jadi selalu ada ibrah, ada pelajaran di balik suatu peristiwa. Walaupun zahirnya dengan kacamata kita yang awal melihat peristiwa itu tidak baik. Saya dulu waktu di pesantren di Jumala Amal, itu ada satu orang tua di Lumputu itu, Bapak Ibu, ngomongnya kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Masyarakat di kota Lumputu itu sering menamai beliau Pungonahu, orang yang lama di pesantren, akhirnya setengah gila dengan ilmu nahu. Dulu ada orang-orang seperti itu diyakini di pesantren. Hidupnya nggak jelas, sebatang kara hidupnya. Kadang-kadang dia bermalam di pesantren kami, kadang-kadang mengembara. Ada orang seperti itu. Tapi hari ini setelah saya pulang nggak ketemu lagi sama beliau. Nah, yang menariknya, kami pernah tanya, ini perang ini kapan selesai? Perang saudara GAM dengan TNI, apalagi di Lumputu itu basisnya GAM. Saya itu kalau hari Jumat sering sholat Jumat di Kampung Jinjin namanya, itu markasnya Tengku Abdullah Syafi'i. Itu di Kampung Jinjin itu di samping masjid ada balai. Orang GAM biasa itu bersihkan AK-47 di balai itu. Padahal jaraknya dengan markas Brimob terdekat itu lebih kurang 3-4 km. Tidak berani orang Brimob ke sana, tidak berani. Jadi kami sering terlihat mereka membersihkan senjata sebelum Jumat. Kalau sudah Jumat baru senjatanya dirapikan, mereka sholat Jumat. Jadi Tengku itu menjawab, ini konflik berdarah ini hanya bisa diselesaikan sama Allah, katanya. Ya, pasti bukan dengan cara manusia, dengan cara Allah. Bingung, waktu itu kita tidak tahu. Tahun 98 itu kan puncak-puncaknya konflik, Bapak Ibu. 98 sampai 2001 saya di Lumputu itu. Lagi puncak-puncaknya konflik. Tahun berapa itu? Darurat militer tahun 2000 ya, tahun 2001. Darurat militer itu hampir tiap hari itu kontak senjata di Lumputu itu. Pasti ada orang meninggal, nggak berani diambil, dibawa ke pasar Lumputu. Mengerikan lah di zaman itu. Jadi hampir frustasi lah kita melihat konflik berkepanjangan seperti itu. Ya, akhirnya betul Bapak 2005. Cara Allah menyelesaikan itu apa? Tsunami. Ya, kan? Dengan tsunami pemerintah Pak SBY luluh hatinya demi pertimbangan manusia untuk mendamaikan kita. Begitu juga petinggi-petinggi GAM luluh hatinya untuk lagi tidak menuntut kemerdekaan. Bagi orang GAM itu kan merdeka itu harga mati. Nah, maka saya masih kenal dengan beberapa tokoh GAM di Swedia itu, Bapak Ibu, masih kontak-kontak dengan saya. Waktu haji kemarin bahkan ketemu 2022. Ada beberapa tokoh GAM di Swedia itu menganggap petinggi-petinggi GAM yang sudah mau berdamai ini sebagai pengkhianat. Karena apa? Khitoh, kalau bahasa orang yang punya khitoh, khitoh perjuangan GAM itu apa? Merdeka. Nggak ada lagi, nggak ada namanya perdamaian, merdeka itu. Tapi akhirnya diluluhkan hatinya sama Allah melalui peristiwa tsunami. Begitu juga pemerintah Indonesia, prajurit TNI banyak kali sudah merenggang nyawa di Aceh. Berat itu bagi TNI untuk berdamai. Akhirnya dipertemukan di meja damai. Peristiwa pembukanya apa? Tsunami. Nggak ada tsunami nggak mungkin. Setelah itu Bapak Ibu berkucuran itu bantuan dari luar negeri, ya. Bahkan diberikan otsus. Saya ingat betul karena orang tua saya di Bapeda, Bapak Ibu, lama di Bapeda. Anggaran Aceh itu di masa dulu sebelum zamannya otsus itu cuma 200-300 miliar, paling besar itu akhir-akhir 900 miliar.
belum sampai 1 T anggaran Aceh. Ya, kalau sekarang triliunan. Ya, tapi karena kita gagal bersyukur, keadaannya nggak lebih baik. Itu kan karena kita sendiri yang nggak bisa bersyukur, sudah banyak nikmat, ya, nggak bisa mengelolanya dengan baik, sumber daya manusianya juga nggak baik, ya, itu salah kita sendiri. Nah, bahwa peristiwa tsunami itu sangat tidak menyenangkan, iya. Tapi di balik peristiwa tsunami itu selesai satu masalah besar Aceh, betul. Ibrahnya itu perang menahun, itu kan perang sudah berpuluh-puluh tahun dan pernah damai Aceh itu, Pak. Dari masa 1873 masuk Belanda perang itu 23 Maret pertama kita perang, masuk Belanda lewat Pantai Cermin di Lokna itu 1873, 23 Maret 1873 perang terus-terus, Pak. Habis masa Belanda 1904, jatuh kerajaan Aceh, Raja Aceh terakhir menyerahkan diri. Muncul perjuangan rakyat, perlawanan rakyat dipimpin oleh orang-orang seperti Cut Nyadi, Tengku Umar, Tengku Cik, di Tiro, Tengku Cik, di Lumbatan. Setelah mau kalah Belanda, masuk Jepang perangnya. Kalah Jepang, agresi pertama, agresi yang kedua, perang Medan Area, perang terus. Setelah itu Soekarno memerger Aceh sebagai salah satu bagian dari provinsi Sumatera Utara. Marah Abu Daud Beri, buat pergerakan DITI, terafiliasi dengan DITI-nya Kartosuwiryo, ya kan? Tahun 70-an itu perang terus. Setelah DITI, deklarasi GAM lagi tahun 70-an akhir. Lanjut terus perang. Alhamdulillah kalau sekarang Bapak Ibu, Aceh termasuk provinsi paling damai di Sumatera atau bahkan di Indonesia. Kalau di Riau, di Palembang, Bapak Ibu tidak berani nyetir mobil malam. Kenapa? Banyak bajing loncatnya. Saya dulu pernah bawa mobil, Pak, pulang dari Jakarta. Bertiga kami itu. Sebelum berangkat dari Jakarta itu singgah di Pasar Senen cari parang. Taruh parang di bawah ini, Pak. Kenapa? Takut macam-macam nanti di jalan. Kalau di Aceh pernah, Bapak, saya pernah nyetir, Pak, sendiri dari Takemon. Ramadan ceramah di Masjid Rohama Takemon, balik ke Banda Aceh malam itu sendiri saya. Paling aman Aceh, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kalau dulu, Pak, masa perang, ingat nggak masa dulu konflik? Bapak Ibu punya mobil, kaca filmnya hitam harus dibuka, kan? Dicopot semua. Kalau malam itu harus hidupkan lampu. Ya, kehidupan macam apa itu? Ya, nah ini makanya kita tidak bisa melihat satu peristiwa dari apa yang nampak saja. Ya, tapi batinnya juga penuh ibrah. Itulah kenapa Imam Ibnu Athaillah Iskandari menasihati kita, al-aqwanu zahiruha ghirratun. Jadi alam semesta itu zahirnya, eksetorisnya Bapak Ibu itu menipu semua. Wa batinuha ibratun, tapi batinnya itu penuh dengan ibrah. Fa nafsu tanduru ila zahiri ghiratiha. Jadi jiwa manusia, hawa nafsu manusia itu Bapak Ibu condong melihat ke arah batin yang menipu itu. Ya, kita pergi ke acara undangan, lihat orang ketawa-ketawi, belum tentu mereka bahagia itu. Ya, kenapa? Yang manusia lihat kan batin. Ada satu orang duduk di pojokan, dia digunakan, belum tentu dia murung tidak bahagia. Boleh jadi yang dia itu paling bahagia, ya kan? Boleh jadi yang lagi ketawa ke TV itu sebenarnya lagi sengsara, lagi kesepian. Tapi manusia melihat pertama dengan apa yang apa. Kayaknya yang lagi ketawa bahagia itu sedang betul-betul bahagia, padahal enggak. Banyak peristiwa seperti itu. Saya kan sering itu kasih contoh, Pak, pengalaman yang saya alami sendiri. Waktu di satu hari raya, ada dua keluarga yang bertemu dengan kami di jalan, berpas-pasan dengan kami di jalan. Hari raya pertama,
sekitar tahun 2018-2019. Yang pertama, jumpa dengan satu keluarga pakai baju baru, naik mobil mewah Fortuner di depan Masjid Al-A'la, masjid. Ternyata suami istri itu sedang bertengkar di hari raya, bertengkar ya. Kan seharusnya kalau kita pikir-pikir, orang yang punya fasilitas seperti itu bahagia, tidak seharusnya bertengkar, apalagi di hari raya. Bertengkar, berantem, anak-anaknya nangis. Ya, dari mana saya tahu? Kebetulan kaca mobilnya nggak ditutup, kami lewat di situ, lagi bertengkar hebat. Lewat sebentar Bapak Ibu, kami naik jembatan Pano. Kalau Bapak Ibu pernah ke rumah saya kan harus lewat jembatan Pano. Lewat jembatan Pano di hari raya. Di hari yang sama, selisih beberapa menit setelah itu saya lewat jembatan Pano. Lihat satu keluarga naik becak, Bapak Ibu. Naik becak. Baju hari rayanya pakai tapi tidak terlalu mewah lah baju hari raya. Orang miskin. Anak-anaknya itu bahagia sekali. Kan kalau jembatan Pano itu lumayan curam nanjaknya. Anak-anaknya turun mendorong becak, ayah dan ibunya tetap di becak, tapi mereka bisa ketawa bahagia. Padahal cuma naik becak. Maknanya apa? Yang bahagia itu bukan monopolinya orang kaya, ya kan? Orang miskin juga bisa bahagia.